Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Boyko Wardana dengan NIM 220553150. Saya dari kelas Pengetahuan Material Teknik E. Nah, saya akan membahas tentang Science of Engineering Materials, yaitu Process and Phase Transformation in Iron Carbon System. Nah, referensi buku saya yaitu dari Science of Engineering Materials, volume kedua, yang ditulis oleh Manas Chandra. Adapun daftar pembahasan. Yang pertama itu ada introduction, yang kedua ada iron-iron carbide equilibrium diagram, yang terakhir adalah time temperature transformation diagram. Oke, yang pertama introduction. Sistem besi karbon. Besi dengan campuran karbon adalah bahan yang paling banyak digunakan. Contohnya adalah baja. Kegunaan baja sangat bergantung pada sifatnya sangat bervariasi. Hal ini diperoleh dari pemaduan dan penerapan pada proses pelakuan panas atau heat treatment. Sifat mekanik dari baja sangat bergantung pada struktur mikronya, sedangkan struktur mikro sangat mudah dirubah melalui proses heat treatment. Baja memiliki kandungan maksimum sekitar 1,7%. Paduan besi yang mengandung karbon 1,7% disebut juga dengan besi cor atau cast iron. Lalu, yang kedua ada iron-iron carbide equilibrium diagram. Nah, diagram keseimbangan besi karbida. Besi dikenal sebagai salah satu logam yang memiliki sifat allotrop, di mana memiliki bentuk lattice yang berbeda-beda pada temperatur yang berbeda, yakni yang pertama, pada temperatur 1535 derajat Celcius, besi murni cair yang didinginkan akan mulai membeku menjadi besi delta dengan struktur BCC. Yang kedua, pada temperatur 1400 derajat Celcius akan mengalami transformasi menjadi besi gamma dengan struktur FCC. Pada temperatur 910 derajat Celcius terjadi transformasi allotrop menjadi besi alfa non-magnetik dengan struktur BCC. Nah, yang terakhir, pada temperatur 768 derajat Celcius terjadi perubahan menjadi besi alfa magnetik. Pada setiap kali terjadi perubahan, ditandai dengan adanya pemberhentian penurunan temperatur, yang berarti bahwa perubahan fase berlangsung secara isotermal. Masing-masing bentuk allotrop besi mempunyai kemampuan melarutkan karbon yang berbeda-beda. Di antaranya, ada besi delta, mampu melarutkan karbon sampai maksimum kurang lebih 0,10% pada suhu kurang lebih 1500 derajat Celcius. Lalu ada besi gamma yang mampu melarutkan karbon kurang lebih 2% pada suhu kurang lebih 1130 derajat Celcius. Nah, yang terakhir ada besi alfa yang mampu melarutkan karbon sampai maksimum 0,025% pada suhu kurang lebih 723 derajat Celcius. Lalu di sini ada gambar sedikit tentang diagram fasa. Nah, garis A0, garis yang ini, pada suhu 210 derajat Celcius adalah terjadinya transformasi magnetik dari cemented. Nah, selanjutnya garis ACM yang ini adalah garis upper critical temperature pada sisi hypereutectoid dengan menunjukkan jumlah maksimum karbon yang dapat larut dalam austenite. Selanjutnya ada garis A1. Ini. Garis A1 pada suhu 723 derajat Celcius adalah lower critical temperature pada eutectoid. Lalu ada garis A2 yang ini. Pada garis A2 pada suhu 1414 derajat Fahrenheit atau setara dengan 767 derajat Celcius adalah terjadinya transformasi magnetik pada ferrit. Nah, lalu ada garis A3 yang ini. Garis A3 adalah upper critical temperature yang dimana merupakan awal terjadinya perubahan allotrop dari gamma ke alfa pada pendinginan atau
perubahan allotrop dari alfa ke gamma pada pemanasan. Lalu ada garis A yang ini. Nah, garis A merupakan garis yang menunjukkan kandungan karbon dan transformasi baja hypoeutectoid. Lalu ada garis B yang ini. Garis B merupakan garis yang menunjukkan kandungan karbon dan transformasi baja hypereutectoid. Lalu ada garis E yang ini. Nah, garis E merupakan garis yang menunjukkan transformasi baja eutectoid. Lalu pada garis dengan nomor 1, 2, 3, 4 merupakan garis liquidus. Dan pada nomor 5, 6, 7, dan 8 merupakan garis solidus. Nah, selanjutnya itu ada keterangan 0,008%, yang dimana ini adalah batas kelarutan minimum karbon ferit pada suhu kamar. Lalu ini ada 2%, dimana adalah sebagai batas kelarutan besi delta pada suhu 1130 derajat. Ini 1130 derajat. Nah, selanjutnya ada penjelasan tambahan. Yang pertama yaitu cementite adalah karbida besi Fe3C dan merupakan senyawa interstisial yang mengandung 6,67% karbon. Yang kedua ada austenite adalah larutan pada karbon dalam besi gamma yang memiliki kekuatan tarik 1050 kg/cm persegi dan dengan kekerasan sebesar 40 HRC. Yang ketiga ada ledeburite adalah suatu eutectic mixture dari austenite dan cementite yang mengandung 4,3% karbon dan terbentuk pada suhu 1130 derajat Celcius. Yang keempat yaitu ada ferrit. Ferrit adalah larutan padat karbon dalam besi alfa yang hanya sebesar 0,008% pada suhu kamar dan memiliki kekerasan yang sangat kecil yaitu kurang dari 90 HRB. Dan yang terakhir ada perlite atau perli adalah suatu eutectoid mixture dari cementite dan ferrit yang mengandung 0,8% karbon pada suhu 723 derajat Celcius. Nah, adapun beberapa reaksi-reaksi dan titik-titik invariannya. Reaksi yang pertama yaitu peritectic reaction at point number 6. Bisa dilihat pada gambar I1 di sini, di mana mengandung 0,18% karbon pada suhu 1495 derajat Celcius, yang dimana pada dalam zat cair atau liquid itu yang mengandung 0,5% karbon juga ditambah dengan besi delta yang mengandung 0,08% karbon. Jika dalam keadaan dibekukan atau didinginkan akan menghasilkan besi gamma yang mengandung 0,18% karbon. Begitupun sebaliknya, ketika besi gamma yang mengandung 0,18% karbon dalam keadaan dipanaskan akan menghasilkan besi delta dan cairan atau liquid tadi. Lalu yang kedua ada eutectic reaction at point number 3. Bisa dilihat pada gambar nomor 2, I2. Nah, di mana ini mengandung 4,3% karbon pada suhu 1148 derajat Celcius. Nah, di sini persamaannya yaitu liquid yang mengandung 4,3% karbon dalam keadaan pendinginan atau dibekukan akan menghasilkan besi gamma dengan 2,11% karbon dan Fe3C dengan 6,69% karbon. Begitupun sebaliknya, ketika besi gamma dan Fe3C ini dipanaskan, maka akan menghasilkan liquid tadi yang mengandung 4,3% karbon. Lalu yang ketiga, ada eutectoid reaction at point number 9. Bisa dilihat pada gambar I3. Nah, di mana mengandung 0,77% karbon pada suhu 727 derajat Celcius. Di mana persamaan ini ada besi gamma yang mengandung 0,77% 0,77% karbon. Jika
didinginkan atau dibekukan, maka akan menghasilkan besi alfa dengan kandungan 0,022% karbon dan Fe3C dengan kandungan 6,69% karbon. Begitupun sebaliknya, jika besi alfa dan Fe3C ini dalam keadaan dipanaskan, maka akan menghasilkan besi gamma. Lalu, yang terakhir adalah time temperature transformation diagram. Pengertiannya, diagram triple T atau time temperature transformation adalah sebuah gambaran dari suhu atau temperatur terhadap waktu logaritma untuk baja paduan dengan komposisi tertentu. Diagram ini juga digunakan untuk menentukan kapan transformasi dimulai dan diakhiri untuk perlakuan panas isotermal atau suhu konstan dari paduan sebelum austenitize. Nah, ini adalah contoh dari diagram triple T atau time temperature transformation. Kurva sebelah kiri yang ini dari sini menunjukkan saat mulai transformasi isotermal, dan kurva sebelah kanan menunjukkan saat selesainya transformasi isotermal. Nah, di atas garis A1, nah ini bukan garis A1 pada suhu 727 derajat Celcius, yang ini paling atas. Austenit dalam keadaan stabil atau tidak terjadi transformasi walaupun waktu penahannya bertambah. Nah, kalau di bawah temperatur kritis A1, di bawah suhu 727 derajat Celcius ini, pada daerah di sebelah kiri kurva atau awal transformasi austenit itu tidak stabil karena suatu saat ia bisa saja akan bertransformasi. Dan di sebelah kanan kurva akhir transformasi, di sini terdapat hasil transformasi isotermal dari austenit. Nah, sedangkan pada daerah di antara dua kurva tersebut terdapat sisa austenit yang belum bertransformasi dan hasil transformasi isotermalnya. Nah, titik paling kiri dari kurva awal transformasi yang ini disebut juga sebagai hidung atau notch diagram ini. Nah, transformasi austenit di atas notch transformasi austenit di atas hidung akan menghasilkan perlit. Transformasi di atas notch akan menghasilkan perlit. Lalu sedangkan di bawah notch akan menghasilkan bainit. Ini dia di bawah notch. Tetapi bila transformasi berlangsung pada temperatur yang lebih rendah lagi atau di bawah garis MS, atau Martenset start akan diperoleh martensit. Nah, ini. Nah, di sini ada penjelasan lebih lanjut tentang time temperature transformation diagram, di mana di sini ada 5 jalur atau 5 garis. Ini jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat, dan jalur kelima. Nah, di mana jalur yang pertama ini menggambarkan isotermal atau siklus anil, yang dimana bahan di dalam ini didinginkan dengan cepat dari atas suhu eutektoid ke suhu di bagian atas diagram IT atau isothermal transformation, dan ditahan untuk periode yang cukup lama agar austenit berubah sepenuhnya menjadi perit. Nah, transformasi akan dimulai ketika jalur pendinginan melintasi garis PS atau perlit start dan akan berlanjut sampai garis PF atau perlit finish. Ini ya, PS menuju PF. Nah, produk transformasi berupa perlit kasar dengan struktur mikro yang seragam dan kekerasan yang rendah, karena setelah garis PF atau perlit finish dilintasi, material sepenuhnya setara dengan 99% perlitik tanpa austenit bebas, kemudian dapat didinginkan dengan cepat tanpa terjadi perubahan lebih lanjut. Lalu jalur yang kedua, yang ini. Nah, di mana tahanan isotermal pada suhu 600 derajat Celcius selama sekitar 10 detik mengubah austenit sepenuhnya atau setara dengan 99% menjadi perlit halus yang tidak dapat diubah pada penahanan untuk waktu yang lebih lama. Struktur akhir pada pendinginan sampai suhu kamar adalah perlit halus. Lalu ada jalur yang ketiga. Nah, sekitar setengah dari austenit
akan diubah menjadi bainit pada 300 derajat Celcius dalam waktu sekitar 500 detik. Pendinginan ke suhu kamar ini mengubah austenit yang tersisa menjadi martensit untuk menghasilkan struktur akhir bainit dan martensit. Lalu ada jalur keempat, yang ini. Nah, dalam hal ini, spesimen didinginkan ke suhu M50. Ke suhu M50, suhu yang ini, ya, sekitar area di bawah 200 derajat Celcius. Dimana? Karena jalur pendinginan tidak melewati kurva PS atau Perlit start atau maupun BS atau bainit start. Baja tetap berada dalam fase austenitik sampai garis MS atau martensit start tadi dilewati, di mana martensit mulai terbentuk secara atermal. Karena pada M50 hanya 50% austenit yang diubah menjadi martensit, nah, struktur yang dihasilkan oleh jalur pendinginan 4 dapat diasumsikan dengan martensit dan setengah austenit. Lalu yang terakhir yaitu jalur 5. Yang ini. Jalur 5, spesimen dalam hal ini langsung didinginkan ke suhu kamar, di mana martensit mulai terbentuk pada MS atau martensit start dan hampir selesai pada MF atau martensit finish, sehingga struktur akhir pada suhu kamar hampir seluruhnya martensit. Selanjutnya, di sini ada contoh bainit kasar dan halus. Nah, pada gambar A, ya, dengan suhu yang lebih besar, maka difusinya lebih cepat, dan saking cepatnya difusi sehingga membentuk perlit yang lebih kasar. Sedangkan pada gambar B, yang ini, gambar B, dengan suhu yang lebih rendah, maka difusinya lebih lambat sehingga perlitnya menjadi lebih halus. Oh ya, dan juga cepatnya suhu juga akan mempengaruhi struktur mikro dari perlit yang dihasilkan. Nah, jika pada perlit kasar akan jauh lebih keras dibandingkan perlit halus. Itu dia materi presentasi yang saya bawakan hari ini. Nah, akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.